kita akan belajar. Belajar hidup itu bukan belajar untuk menyelesaikan masalah. Belajar untuk hidup itu bukan belajar bagaimana kita menghadapi masalah. Tapi belajar dalam hidup ini belajar untuk mengerti tujuan hidup itu. Banyak orang selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah hidup. Nah, itu cara hidup yang salah. Karena kalau hidup itu menyelesaikan masalah, itu orang yang paling bodoh di dunia. Sebab orang hidup tidak mungkin nggak punya masalah. Betul? Nah, kalau masalah diselesaikan tiap hari, kita yang bodoh. Nah, kenapa jadi bodoh? Kita harus mendefinisikan apa itu kata masalah. Ya, semua secara manusia orang berkata, masalah itu ya kalau aku nggak punya duit. Masalah itu kalau aku punya masalah dengan teman, aku punya masalah dengan tetangga, masalah dengan istri atau suami, masalah dengan keuangan, sakit. Sebetulnya itu bukan masalah. Kenapa disebut bukan masalah? Sebab itu adalah bagian daripada kehidupan. Sama seperti orang berjalan, mau di gunung mau di mana juga. Orang yang berjalan nggak mungkin nggak keringatan. Itu sudah bagian daripada perjalanan itu. Ya, apa saja dalam hidup ini kita menemukan pasti ada risikonya untuk apa saja. Nah, kalau kita bisa berkata bahwa masalah itu bukan masalah, tapi itu adalah bagian daripada kehidupan. Karena kalau toh kita selesaikan masalah hari ini kita atasi, seorang anggap apa besok nggak akan ada masalah? Tetap ada tidak? Tetap akan ada. Nah, kalau gitu ya memang selalu ada. Kalau gitu masalah itu apa? Dengarkan ini. Masalah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah kalau kita tidak pernah tahu tujuan hidup itu untuk apa. Itu masalah. Jadi orang yang gak punya arti hidup, dia itu orang yang paling punya masalah berat di dunia ini. Oke, saya punya konsep begini dalam kehidupannya. Perhatikan kata-kata ini. Saya minta saudara renungkan. Saya percaya semua saudara pasti belum pernah dengar ini. Hidup itu bukan untuk mencari makan atau mencari nafkah. Itu pendapat umum manusia di dunia. Tapi hidup yang sesungguhnya, kalau kita bicara soal arti hidup, adalah begini. Saya hidup memberi makan siapa? Bukan makan siapa, beda loh. Renungkan kata ini. Kalau setiap kita hidup itu punya konsep ini, kalau aku hari ini bisa bangun, langsung pikir, aku memberi makan siapa hari ini? Pernah nggak itu kepikiran dalam hidup saudara? Kalau semua kita hidup hanya untuk mencari makan, dengarkan, kita jadi orang jahat dan kita bisa jadi perampok. Karena kalau tujuan hidup kita hanya untuk cari makan buat diri sendiri dan keluarga kita sendiri, saudara, itulah kejahatan yang ada di dunia ini. Karena orang yang hidup hanya berputar, berkisar dalam satu lingkungan tembok atau satu batasan, aku hidup mencari makan, itu orang egois. Renungkan, iya atau tidak? Kenapa jadi egois? Karena orang yang hidup hanya untuk mencari makan buat dirinya dan keluarganya sendiri, orang itu jadi jahat, dia nggak mau tahu orang lain. Pokoknya aku dapat makan hari ini, kamu terserah. Betul tidak? Menjadi Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, beda. Kita tidak dipanggil untuk mencari makan dalam hidup, tetapi kita harus berpikir siapa yang memberi makan pada hari ini. Katakan amin. Di mana saya belajar ini? Kita semua ingat Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Berikanlah, lanjutkan, makanan kami yang secukupnya. Kapan? Ada kata itu penting. Kapan? Loh, ayo. Loh, masa lupa? Kapan? Mintanya itu kapan? Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Kapan? Hari ini. Nah, kalau manusia secara umum doanya nggak begitu. Berikanlah kepada kami makanan kami yang berkelebihan sampai 10 ton yang akan datang. Nah, itu manusia. Loh, betul tidak? Nggak ada kata secukupnya. Nggak mau. Manusia nggak bisa berkata cukup. Yang lebih. Dan nggak mau sehari. Kurang. Tapi mengapa Bapak kita ngajar begitu? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Hanya untuk hari ini. Sebab besok ada lagi. Nah,
Satu kali Roh Kudus ngajar saya, ternyata doa itu tidak pernah dijawab oleh Papa di surga. Saya kaget. Masa nggak pernah dijawab? Karena kenyataannya, secara jujur, kalau kita minta secukupnya, apakah Papa kita memberi secukupnya atau memberi lebih tiap hari? Ayo siapa jawab? Dia memberi lebih atau secukupnya? Pasti lebih. Nah, kenapa kita minta secukupnya dia beri lebih? Di situ saya punya konsep yang luar biasa. Jadi kalau kita terima lebih pada minta secukupnya, itu berarti ada orang-orang di sekitar kita yang harus terima kelebihan itu. Katakan amin. Jadi kalau hidup ini bisa berkata, aku memberi makan siapa? Bukan cari makan buat diri sendiri. Sehingga kalau kita bisa hidup hari ini, itu artinya, ayolah, buat orang lain di sekitar kita, kita bisa hidupi juga orang itu. Nah, kalau kita hidup dengan konsep ini, saudara, hidup itu nggak ada masalah. Semudah-mudahnya umur saudara. Saya tahu saya paling tua di sini di antara saudara semua. Pasti nggak ada yang lebih tua dari saya. Semudah-mudahnya saudara, umur saudara ada yang 20-an, ada yang baru 30-an. Pasti nggak ada yang belasan bukan di sini. Oke, mari kita lihat ini. Berapapun umur kita, ya, setiap kita adalah orang-orang hebat. Percaya nggak kalau soal semua orang hebat? Ayo hebat dalam hal apa? Jangan bilang amin dulu. Ayo hebat dalam hal apa? Pasti kita adalah orang-orang hebat. Kenapa saya berkata semua kita adalah orang-orang hebat? Oke, siapa yang ingat tahun 80-an? Waktu saudara umur berapa? Oke, dengarkan ini. Waktu saudara 80-an, tahun 80-an, ada masalah nggak selama 10 tahun dalam tahun 80-an itu? Pernah menghadapi masalah? Coba ingat-ingat. Ayo. Banyak. Ada. Oke. Tahun 90-an, saudara punya masalah tidak? Ada. Pasti ada. Tahun 2000-an, sudah jalan 8 tahun ya, 2000 ke 2007 sudah 8 tahun nih. Ada masalah tidak? Ada. Nah, setiap kali kita punya masalah, pasti kita ngomong, aduh ini yang paling berat. Sampai nangis, yang paling berat ini, paling berat. Rasanya minta dikasihani begitu. Betul? Nah, kalau tiap kali ada masalah bilang paling berat, lalu yang paling berat itu yang mana? Ayo. Nah, seberat-beratnya masalah yang kita alami tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Buktinya toh sampai hari ini masih sehat-sehat begini. Walaupun masih bau badan belum mandi. Tapi kan buktinya masih hidup sampai hari ini. Lah betul enggak? Lu cepat jawab ini. Nah, ini yang saya katakan bahwa sore kita ini orang-orang hebat. Jadi seharusnya tiap kali kita jumpai masalah, harusnya ngomong, oh kamu lagi toh. Lu betul tidak? Kan sama. Oh sudah kenal. Kan kamu ada tuh tahun 80-an yang lalu tuh. Kan kamu juga ada tahun 90-an. Ah sudah kenal. Harusnya begitu. Tertawa itu artinya apa? Saya mau tanya ini sekarang. Iya, bukan ternyata mentertawakan dirimu sendiri bahwa kamu itu bodoh. Betul tuh? Jadi masalah yang tiap hari kita hadapi itu bukan masalah. Kita sudah kenal dia, sama kok. Mungkin bentuknya beda, suasananya beda, mungkin ya pasti itu karena waktu juga beda kok. Tapi jadi kita nggak perlu takut. Setuju? Ya. Jadi yang penting sekarang ingat, bukan aku cari makan, tapi ingat aku memberi makan siapa hari ini. Aku harus memberkati siapa pada hari ini. Kita lihat firman ini. 2 Korintus pasal yang ke-8. Mulai ayat yang pertama. Jadi apa yang saya baru sharingkan kepada saudara, ini ada kisahnya. Saya akan baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara-saudara kita orang-orang kudus, gereja-gereja di mana? Di Makedonia. Jadi sebuah wilayah itu ada berapa gereja. Selagi diapakan? Cobai dengan berat. Perhatikan ini. Kalau kita mendengar kata dicobai saja, itu sudah ngeri bukan?
dengan berat lagi. Kondisi yang kedua,